Dari sini kita akan membahas mengenai Lamborghini ya Pak Roy. Lamborghini. Lamborghini kan? Apa tuh? Hah? Jadi kan kalau seandainya teman-teman punya Lamborghini, belum punya apartemen ini, kayaknya belum lengkap. Nggak matching ya? Nggak matching gitu. Setuju, Jadi setuju. ini adalah Lamborghini-nya di Sentral Jakarta. Kalau saya suka, Gimana tuh? saya lebih suka bilang ini apartemennya Sultannya Sultan. Sultannya Sultan. Jadi kalau belum punya apartemen ini, kayaknya belum Sultan gitu ya. Belum Sultan ya, siap. Betul. Nah, di apartemen ini adalah apartemen Lepak. Ya, teman-teman bisa lihat kalau di Sudirman itu kan udah segitiga emas tuh, Kuningan segitiga emas. Kalau Lepak tuh bukan segitiga emas ya, Pak ya? Kalau dibilang segitiga emas kan masing-masing mengklaim suka gitu kan, Iya. mengklaim segitiga emasnya gitu ya. Tapi yang pasti kita itu ada di pusatnya Jakarta. Berarti segitiga tambah emas. Segitiga. Karena kalau segitiga emas tuh bentar lagi habis. Kalau tambang emas, wah itu sangat banyak sekali. Iya, gitu. iya. Jadi itulah bedanya segitiga emas dengan segitiga Segitiga tambang tambang emas. Ya, itulah Lepak. Jadi kalau teman-teman belum lihat segitiga tambang emas, harus berkunjung ke berkunjung. Lepak. Nah, di Betul. sini tuh sangat-sangat unik sekali karena bukan mengenai lokasi lagi, tapi emang udah benar ini tepat di titik sentral Betul. Jakarta. Ground zero-nya Jakarta. Ground zero-nya Jakarta. Udah nggak usah kemana-mana lagi. Jadi nggak usah bilang dekat kemana-mana. Ini udah tinggal Iya. cuman ya ilah ngesot doang. Ngesot doang. Jadi kalau ada yang bilang lokasinya strategis gitu. Kayaknya Lepak udah nggak harus cerita banyak soal lokasi kali ya, karena Iya. emang secara kenyataannya gitu, Iya. memang kita betul-betul di ground zero-nya Jakarta gitu loh. Iya. Betul-betul kita ke Bundaran HI itu betul-betul walking distance banget. Iya. Iya, jadi lokasi itu kita udah dapat banget sih. Iya. Jadi Lepak itu ada di dalam komplek Tamrin Night. Lepak itu karena kebetulan posisinya ada di belakang office building kita. Iya. Nanti secara flow kendaraan gitu, itu mobil dibatasin nggak akan lewat lobby depannya mansion. Lepak, Oh, nggak. oke. Itu nanti dibatasi. Di area parkirnya pun itu kita udah blok. Jadi ada area yang memang sudah diblok, dipagar, tutup, jadi orang nggak bisa masuk, harus pakai akses Khusus akses buat Lepak untuk aja. Lepak. Oke. Gitu, jadi nggak campur sama gitu. Dan Tapi, satu unit itu dapat berapa itu? oh gini, kalau di Lepak setiap 100 meter persegi kita kasih satu, tapi maksimal 4, separuh reserve, separuh unreserve. Luar biasa. Jadi misalnya kita ada unit luas 400, Iya. dapat 4, 2 reserve. Tapi kalau yang luas 640 tetap 4. Ya, tapi yang 200 dapatnya 2, 1 reserve, 1 unreserve gitu. Oh, Kita setuju lah, segala sesuatu yang limited pasti lebih berharga. iya. Ya. Karena dia low rise, unitnya terbatas. Jadi Lepak itu ada 3 bangunan. Saya nggak bilang tower karena kalau tower asosiasinya tinggi kan. Iya. Jadi saya lebih suka bilang Lepak itu ada 3 bangunan, 3 building, terraces, townhomes, dan mansion. Iya. Total ketiga bangunan ini unitnya hanya 115. Hanya 115 unit. unit gitu. Jadi terbagi mansion itu ada 30, di townhomes itu 33, terraces 51 gitu. Nah, uniknya gini, setiap building, setiap gedung itu punya ciri khas masing-masing. Iya. Jadi kalau terraces itu lebih umum, unit satu lantai, umum kayak seperti apartemen lain. Satu lantai ada 2 tipe,
3 bedroom sama 4 bedroom. Yang 3 bedroomnya 193 semi grossnya, yang 4 bedroomnya corner itu 282 semi grossnya. Nah, seberangnya depannya terasis itu ada townhomes. Itu unik nih. Kita punya apartemen 3 lantai, 2 lantai. Jadi Sebenarnya apartemen atau kondo sih? gini, kalau kondo itu kan gini. Sebetulnya kalau orang ngomong kondominium zaman Iya. dulu itu sebetulnya lebih ke unit yang disewain, setahu saya ya. Oh, oke. Itu kayak unit yang disewakan as a hotel gitu. I see. Cuma orang mix up ya setahu saya sih. Nah, cuma gini, ini lebih mirip bayanginnya townhouse. Iya. Townhouse kan biasanya standalone, Iya. 3 lantai. Iya. Nah, ini bayangin townhouse, tapi di atas townhouse-nya ada unit lain. Townhouse lagi, Ya, sampai kayak gitu. 9 lantai ke atas. Boleh dibilang seperti itulah analoginya ya. Iya. Nah, tapi ada juga beberapa unit yang 1 lantai tapi sebelah-sebelahan. Gitu. Ada juga. Nah, kita juga lagi ada unit, kita punya unit baru di townhomes yang lebih kecil, 1 lantai. Kenapa? Karena terasis kita yang 193 itu udah tinggal 4 lah. Oh. Karena orang menurut saya sebenarnya gini ya, menariknya terasis gini. Secara ukuran dan harganya terasis yang 193 itu untuk ukuran di area Tamrin, Sudirman itu ya harganya normal lah segitu. Iya. Tapi dapat lingkungan yang eksklusif, Iya. mewah di dalam lepak gitu loh. Iya. Jadi orang tertarik banget nih gitu loh untuk beli. Jadi makanya cepet banget gitu loh, cepet banget. 34 sekarang. Akhirnya kita memutuskan buat kita mau buat lagi nih yang ukurannya nggak jauh beda, 200 di townhomes gitu. Nah, di townhomes itu jadi ada sama kayak terasis 1 lantai ukuran 200, ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai. Uniknya kita punya penthouse di bawah dan di atas. Yang di bawah itu dapat private garage dan taman di belakang. Private garage itu berarti ada lift sendiri ke unit ya? Jadi gini, garasinya masuk ke dalam unit, Ah. tapi di dalam unitnya nanti ada private lift di dalam unit Oh. untuk naik ke lantai 2 dan 3-nya. I see. Gitu. Tapi ada common lift juga di luar untuk orang-orang yang tinggal di atas kan. Oh, Gitu, kayak gitu. Nah, sama di atas pun, penthouse yang di atas pun di dalam unitnya ada lift di dalam unitnya gitu. Selain common lift yang bisa dia pakai gitu. Iya, iya, Gitu. Nah, unik perbedaannya kalau yang di bawah dapat private garage dan backyard garden. Yang di atas dapat private pool sama rooftop garden. Oh. Nah, yang menarik kan gini Pak Rudi. Yang penthouse kita yang di bawah itu karena ada backyard garden dan kebetulan lepak itu pet friendly. Yang punya pet nih, yang punya pet kesayangan, dia bisa petnya bisa main di taman di belakang. Boleh ya main taman. Dan itu their own garden yang nggak campur sama orang lain kan. Iya, Gitu. Itu kan yang nggak ada di apartemen lain gitu loh. Kalau Iya, kalau di apartemen lain yang pet friendly juga, Iya. dia harus bawa petnya kan ya kalau mau ke taman umum, Iya. iya kan? Dan kalau bukan di taman umum ya harus di unit dia. Iya. Ini betul. kan enggak. Iya. Taman tapi their own private garden di belakang, betul-betul. Dan itu sih menurut saya kalau orang yang benar-benar yang pet lover sih harusnya suka ya Iya. gitu. Dan apalagi yang Lamborghini tadi, Iya. mobil kesayangannya, Iya. yang dia nggak mau mobilnya parkir di luar campur sama orang lain, Iya. masuk sendiri ke garasi itu tuh. Iya. Iya. Itu loh yang nggak ada di apartemen lain. Betul. Betul.
Nah, Luar biasa. setelah terraces dan townhomes, mansion. Mansion sama, kita punya, eh, kita bilangnya tuh garden triplex. Kalau buat penthouse kita di bawah, Iya. karena ada garden ya kan. Oke. Jadi sama nih, kita ada penthouse di bawah 3 lantai juga di mansion, sama penthouse di atas 3 lantai juga. Sama dapat garasi dan taman, di atas juga dapat private pool sama rooftop garden. Sama-sama ada private lift. Iya, perbedaannya cuma di luas. Oh. Jadi kalau di townhomes yang 3 lantai tadi, itu luasnya sekitar 711, termasuk garden sama garasi. Kalau di 711 itu 3 lantai. 3 lantai, Bukan 1 lantai 700. enggak, 711 total 3 lantai, Oke. termasuk garasi sama private gardennya. Oke. Kalau di mansion itu yang bawah sekitar 1.600 3 lantai, yang di atas 1.200. Udah kayak gudang tuh rumah. Kayak gudang, gudang mewah ya. Iya, luar biasa. Nah, ini yang menarik juga ceilingnya nih 4 meter nih. 4,25 ya? Di townhouse malah di basementnya Hah, ceilingnya hampir 4 meter, 5 meter loh. 5 meter. Jadi kalau orang bilang, wah apartemen di basement pengap dong. Oh, datang dulu. Lihat dulu. Iya. Townhouse kita basementnya tuh hampir 5 meter, Pak. Itu benar-benar you won't feel it like in the basement. Iya. Benar-benar yang kayak, malah saya sih betah ya. Karena unit apartemen 3 lantai itu, Pak, uniknya gini, memungkinkan anggota keluarga lagi ada acara kumpul-kumpul sama temennya gitu ya, rame, Iya. berisik, tapi anaknya tetap bisa tidur enak di lantai 3, Iya. nggak keganggu, Iya. gitu loh. Terus kadang-kadang misalnya kayak suaminya pulang, ada istrinya lagi kumpul-kumpul sama temannya, mungkin dia nggak enak, nggak mau basa-basi gitu kan, terus naik lift lain, langsung avoid, langsung ke kamar. Iya. Iya. Di unit 1 lantai mana bisa begitu, Betul. tetap harus gitu kan. Iya. Iya, nggak bisa. Jadi itu kelebihannya sih unit 3 lantai. Kelebihan unit 3 lantai itu family membernya tuh bisa have their own privacy Iya. gitu, punya acara sendiri gitu, without intervensi unit anggota keluarga yang lain lagi mau bikin acara apa sendiri, lagi mau istirahat gitu, nggak keganggu gitu. Nah, balik lagi ke mansion, Iya. unit yang 3 lantai di bawah sama di atas, yang di bawah itu 1.600, di atas 1.200 itu, tapi nggak banyak sih, karena yang di bawah tuh kan adanya di corner. Iya. Jadi corner-corner yang ada di sisi yang dekat sama Agora, mall belakangnya, itu kita nggak jual sebagai penthouse gitu loh. Jadi nanti jualnya per lantai. Nah, yang di bawah tinggal 1. Oh, oke. Jadi sebenarnya apartemen ini semuanya tuh isinya penthouse semua ya? Definisi penthouse dulu sih. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang ya, saya kadang-kadang kalau ketemu klien, Pak, luas mansion berapa? Saya bilang, oh mansion startnya dari 500 meter. Penthouse ya, Pak? Belum sih. Iya, itu definisinya apa ya yang membedakan penthouse sama itu? I really don't have the answer. Tapi biasanya gini sih, Pak. Biasanya kalau dulu orang bilang penthouse itu selalu di atas kan. Iya. Jadi kalau di apartemen dulu, Iya. zaman-zaman dulu tuh, Betul. kalau pokoknya unit yang di atas Iya. apartemen tuh pasti penthouse. Iya. Biasanya karena luasnya paling gede, Pak. Iya. Biasanya dibikin 2 lantai, Iya. yang lain selantai, di 2 lantai. Tapi di kita beda kan? Iya. Di kita di lantai bawah kita tuh juga 3 lantai, juga lebih gede gitu loh. Jadi makanya kita bilangnya, saya suka bilangnya ini penthouse kita yang di bawah sama penthouse yang di atas. Cuma kalau penyebutannya kita bilangnya garden triplex, karena triplex tuh, jadi kalau yang 1 lantai kita suka bilangnya simplex. 1 lantai. Simplex, duplex,
sama triplex. Jadi kita bilang garden triplex sama penthouse triplex berarti di atas gitu. Kenapa nggak sebutnya titanium ya? Kan udah Titanium, level ya? Lamborghini ke atas. Oh gitu. Bisa juga. Kayaknya triplek tuh masih di bawah. Nah, di luar yang triplex, Yeah. di mansion kita punya simplexnya 3 tipe. 500, 550 sama 640 yang sekarang kita ada di unit nih, 640. Nah, secara layout yang 500 sama 640 mirip. Yang 550 agak sedikit berbeda dan di dalam unitnya ada private pool. Oh. Ada kolam renang di dalam. Tapi itu udah sold out. Oh. Udah sold out. Jadi mungkin orang, saya nggak tahu ya. Ya seingat saya sih unit yang ada kolam renangnya apartemen tuh nggak banyak sih. Iya. Kita salah satunya. Iya. Dan surprisingly orang memang tertarik ya. Padahal kita ada kolam renang kan. Kolam renang kita itu 50 meter Olympic size gitu loh. Jadi cuma mungkin orang ada yang memang lebih suka punya private pool di dalam gitu kali ya, saya nggak tahu sih. Tapi itu kita udah sold out sih. Ngomong-ngomong tadi kolam renang kita 50 meter size. Ada juga jacuzzi sama sauna tuh. Iya, kita fasilitas sih rasanya semua fasilitas, bukan rasanya sih. Saya sih yakin semua fasilitas yang project lain ada, kita ada sih. Justru lebih. Justru lebih. Iya. Jadi kita ada indoor basketball, itu aircon, gabung sama 2 lapangan bulu tangkis, ada pingpong. Aircon juga itu ya? Iya, Indoor gabung. Terus ada bowling 2 line. Bowling. Ini yang spesial. Iya, luar biasa. Kayaknya nggak ada sih apartemen di Jakarta yang kasih bowling sih. Betul. Kita kasih bowling 2 line, ada kalau biliar ada lah. Ya. Tapi bowling ini sih, Pak. Iya. Iya, kita ada bowling 2 line, basketball indoor, badminton, home theater, KTV. Jadi nggak usah jauh-jauh keluar kalau mau karaoke, nggak usah nggak turun ke bawah. Terus kita ada gym. Aula juga ada ya? Kita ada meeting room sih. Meeting room ya? Ada meeting room. Kapasitas berapa orang? Nggak terlalu besar sih. Cuma ada round table gede. Mungkin 20 bisa 20 sih. ya? Tapi sebetulnya kalau perlu ruangan yang memang super besar atau bikin acara, uniknya gini, Pak. Le Park itu kan memang konsepnya low rise, terus karena low rise dia jadi low density dan eksklusif gitu. Tapi ada di dalam komplek Tamrin Night yang mix use-nya tuh lengkap banget, Pak. Iya. Jadi kalau mereka perlu ruangan, even perlu ballroom, semua hotel kita nanti ada ballroomnya. Tamrin yang sendiri juga punya ballroom yang ukurannya beda-beda dari kecil sampai gede gitu loh. UOB sendiri ada ballroom. Iya. Iya. Jadi Tamrinan juga punya Tamrinan ballroom juga gitu. Terus kita ada ruang-ruang yang maksudnya kalau memang diperluin buat itu di dalam komplek Tamrinan itu lengkap. Terus ada mall sendiri kan, Agora. Terus ada supermarketnya. Jadi kalau dulu, jadi gini, Pak. Kalau dulu kan orang bilang luxury gitu kan, luxury life gitu, kan lebih ke fisiknya ya, lebih ke desainnya gitu. Oh bagus nih, looks karena kelihatan looks karena. Tapi kita mau redefine sih, Pak, what luxury is. Jadi kayak luxury itu sekarang kayak time is luxury zaman sekarang. Waktu itu penting banget, Pak. Jadi kayak tinggal di kantor di Tamrin supaya represent gitu kan office, tapi tinggalnya harus jauh, pulang macet, pergi macet gitu.
Eh, kita karena dalam satu komplek itu semua ada, Pak. Bisa berkantor di Autograph, tinggal di Lepark, mau belanja nanti tinggal ke Agora, koneksi, mau apa, mau nonton tinggal ke XX1, gitu. Terus kalau macet, mau jalan kaki sedikit ke TOD, bisa semua project around the world. Kalau deket sama public transportation station nih, gitu, pasti harganya cenderung naik. Iya. Itu udah hukumnya deh, Iya. udah hukumnya. Dan Makanya itu namanya segitiga tambang emas ya. benar, habis kan. Nah, Iya. terus. Jadi kalau jadi gini, jadi Lepak itu dibelinya bagus untuk ditinggalin apa ada buat investasi disewain nih? Iya. Ini menarik nih. Karena kita punya tipe unit yang berbeda-beda. Iya. Jadi kalau saya ngomong kalau orang yang mau tinggal ya di Lepak, convenient pasti. Iya. Balik lagi ke tadi kan, kita mau redefine what luxury is. Udah deh, kita banyak banget klien yang akhirnya nih dia habis beli office, dia akhirnya beli Lepak juga karena convenient, Pak. Betul. Nggak wasting time gitu, dan nyaman tempat tinggalnya, sepi. Gini, orang kalau nyari tempat tinggal pertama maunya yang dekat kemana-mana, Iya. which is biasanya di tengah kota. Iya. Tapi in contrary, orang mau tempat yang nyaman, yang nggak rame. Iya. Kalau buat tinggal kamu berisik, Private ya. private. Iya. Biasanya ada di pinggir kota. Iya. Iya kan? Lepak punya dua-duanya tuh. Iya. Di tengah kota, dekat kemana-mana, private. Nggak Dan rame. semuanya ada. Semuanya ada. Gitu. Jadi kalau buat tinggal, apalagi coba mau didebatin. Nyaman, sepi, iya, nggak rame. Mau di tengah kota, ya emang di tengah kota. Gitu kan. Mau apa-apa tinggal ngesot kalau orang sekarang bilang. Iya. Mau ke mall, nyambung. Gitu. Even kalau kita nanti connect sama GI tinggal naik Skybridge, lewat Skybridge. Iya. Terus buat investasi, mau disewain. Tenan paling favorit buat investor, Iya. penyewa, itu kedutaan. Banyak kan expat berarti ya. Expat yang kedutaan, Iya. maksudnya. Expat banyak, gitu. Apalagi kalau di Tamrin Sudirman kan memang banyak multinational company kan, Iya. jadi expatnya banyak. Tapi yang paling favorit, orang biasa suka, itu staff kedutaan. Iya. Karena biasanya mereka rate-nya tinggi. Iya. Karena yang bayar mungkin negara kali ya. Iya. Mungkin dia memang ininya tinggi, high standardnya. Terus di kita kedutaan tuh banyak banget, Pak. Iya. Dekat-dekat kita nih, sekeliling kita. Kedutaan Jerman dengan nyebrang, Jepang nggak lurus. Banyak deh, karena di tengah kota kan. Perpanjang visa mah udah gampang banget ya. Iya, naik MRT-nya udah habis. Kedutaan nomor satu yang mereka lihat itu makin sepi makin susah, makin sepi makin suka, sorry. Iya. Karena safety reason. Iya. Jadi mereka pasti cari itu kompleks apartemen yang nggak rame gitu. Nah, Lepak dapat. Jadi kalau buat investasi, satu lokasinya memang di area tambang emas, ya kan. Jadi kalau ngomong capital gain lah ya, itu pastilah gitu. Sewanya itu tadi, sekeliling kita banyak kedutaan, dan memang kedutaan cari tempat yang nggak rame, dan kedutaan rate-nya bagus. Jadi harusnya dari sisi investasi pun, wah, nggak usah ragu sih, Iya. Nah, orang asing bisa beli nggak? bisa. Jadi sesuai peraturan pemerintah yang terbaru, Iya. itu sekarang semuanya dipermudah. Iya. Statusnya pun kalau dulu kan kalau dulu beli dari, kan status ada freehold, ada leasehold. Iya. Kalau dulu dari freehold
diturunin jadi leasehold dulu. Tapi sejak peraturan yang baru nggak, tetap freehold. Terus syarat-syaratnya dipermudah, cuma paspor aja. Tidak perlu kitas. Kalau baca di panduan yang dikeluarin sama pemerintah sih, Iya. sekarang justru the other way around. Jadi kalau beli, nanti mereka akan bantu kasih kitasnya, gitu. Jadi, tapi memang karena ini sosialisasinya juga baru ya, gitu. Sejak kapan tuh? Juli. Enggak, kayaknya I think 2 tahun lalu ya. Oh, udah 2 tahun lalu. Saya malah sempat ikut seminar foreign ownership-nya ini. Memang ini sih dari pemerintah memang betul-betul mau ini berjalan. Karena dulu kan maju mundur terus nih. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah banyak sih, Pak. Hanya khusus apartemen saja, bukan landed house. Setahu saya landed house nggak segampang apartemen sih. Nggak kalau apartemen betul-betul yang dipermudah banget sih. Oke. Tapi kalau landed house selain statusnya setahu saya tetap harus balik ke leasehold. Oke. Untuk apartemen sendiri untuk orang asing ada minimumnya harus di atas 5 5 M miliar. kah? Di atas 5 M. Jakarta. Oh. Di luar Jakarta ada perbedaan nilai makin kecil sih. Tapi Oh, Jakarta oke. 5M. Jakarta Oke. 5M. Dan menariknya si foreigner ini nanti kalau udah beli bisa mengajukan second home visa 60 tahun. Second home visa. Iya. Jadi kayak rumah kedua gitu. Jadi begitu beli dapat kitas, dapat Ajuin second home visanya. second home visa. Jadi bukan instantly dapat, tapi dia bisa Pengajuan. pengajuan. Oke. Dan di sini sudah ada foreigner juga di sini yang Kita ada 2 sih, Pak. sudah ada 2 ya di sini tinggalnya. Iya, Ada iya. 2. So far sih mereka antusias dan happy sih. Iya. Malah menariknya gini, Pak. Ini saya bahas sedikit dibandingkan dengan negara lain ya. Iya. Jadi gini, kita nggak ada foreign tax. Jadi kalau di beberapa negara, kalau orang asing beli ditambah tax lagi sebagai orang asing beli gitu, udah cukup tinggi tuh. Singapura kalau nggak salah sekarang 60% ya. Gitu. Terus di beberapa negara kayak Australia, yang saya tahu itu ada kalau orang asing beli ada namanya Foreign Investment Review Board. Itu aja kalau nggak salah setahu saya udah 5.000 Australian dollar kalau nggak salah. Dan di Australia tuh kalau kita jual, misalnya orang asing beli nih, kita orang Indonesia beli di Australia. Nanti waktu kita jual, kita nggak boleh jual ke orang asing lagi, harus ke lokal. Oh gitu. Ya. Terus mereka ada kayak profit tax gitu, Pak. Jadi berapa keuntungan yang kita dapat dari investasi apartemen itu, selisihnya itu kena tax lagi. Oh gitu. Kita nggak ada. Kita nggak ada. Kita nggak ada. Oke. Kita nggak ada. Ya kita ada tax sewa gitu-gitu biasalah umum. Tapi kita nggak ada itu. Jadi kita nggak ada foreign tax, nggak ada kayak foreign investment review boardnya gitu-gitu nggak ada. Kita betul-betul hampir semua haknya gitu sama kayak lokal gitu. Karena kayaknya pemerintah memang mau encourage foreign investment masuk gitu. Dan dibandingkan sama harga-harga properti di Singapura, di Australia gitu, wah sini lebih menarik sih, Pak. Iya, betul. Iya, gitu. Kayak semalam saya ketemu sama one of our potential buyer dari Singapura gitu. Dia juga bilang gitu, maksudnya, wah ini Indonesia
apartemen kayak gini harga segini sih, dia bilang wah menarik banget sih. Iya. Gitu. Ini harusnya potensial banget sih, Betul. harusnya potensial banget. Ya cuma belum terekspos dan terbiasa kali ya. Iya. Kemarin saya ada Korean buyer datang, dan dia kebetulan memang udah biasa invest di Jakarta, dan dia lihat iklan kita, datang dan bilang wah, dia bilang location wise sih ini gila sih katanya, gitu. Jadi ya udah mulai banyak yang tahu nih Pak. Iya. Jadi teman-teman kalau coba-coba jangan sampai kehabisan nih, karena unitnya nggak banyak juga kan ini ya. 100 doang ya? 115. 115. Dan tinggal 46 Pak. Tinggal 46. Luar biasa. Iya, jadi Mesti cepet-cepet beli nih. mesti iya. Iya. Ya, saya senang sih Pak Rudi bikin podcast gini, jadi mudah-mudahan audiensnya jadi lebih tahu bahwa ada proyek yang luar biasa kayak gini. Betul, sangat luar Gitu. biasa sekali. Di tengah-tengah Jakarta. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mau spill harga, ya akan tanya Pak Rudi aja. Iya. Siap. Tapi menurut saya nih Pak, harga kita dengan spek yang kita kasih ya, jadi kayak kualitas bangunan, spek yang kita kayak kitchen appliances kita gitu, emang kita pilih juga dari merek-merek yang Brand terkenal semua ya. ya bukan cuma terkenal, tapi yang menurut kita mereka memang ahli di bidang ya Pak. Iya. Jadi kayak kita kasih kompor tuh Viking, buat orang-orang yang udah biasa. Ini sih Viking itu dari mana ya? Amerika. Amerika. Jadi dia udah commercial grade, Iya. gitu. Kalau commercial grade tuh udah pasti durable, Iya. gitu loh. Udah pasti tahan lama dan karena gini Pak, kita mau tuh Lepak itu orang beli bukan cuma bisa stay longer gitu loh Pak. Iya. Jadi maksudnya kayak generasi ke generasi. Makanya kita kasih kualitas bangunan yang high spec gitu loh. Kualitas bangunannya kuat. Terus kita pilih kitchen appliances segala macam tuh yang benar-benar yang durable. Kita pilihin yang oke-oke supaya kita mau Lepak itu benar-benar long lasting gitu, jangka panjang. Jangan bukan orang beli cuma ngerasain 5 tahun terus tiba-tiba udah ini gitu.